Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan Saham Jasa Teknikal dan Pembagian. Seperti biasa, hari ini hari Minggu 1 Oktober 2023 dan ini adalah konten kemarin Jumat ya, Jumat 29 September 2023. Dan seperti biasa, nanti kita mulai IHSG dan juga beberapa sampilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk Cuan Saham, bisa cari tinggal klik link sosial media deskripsi, dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk Cuan Saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via di Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah pertanyaan teman-teman pasti sejawab kalau ada waktu. Jangan lupa support terus Cuan Saham dengan cara komen dan subscribe, karena support mantu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari dari Cuan Saham, saya sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, kita langsung masuk transaksi, di mana kemarin cuma transaksinya 11T dengan token asing net sell 763 miliar. Dominan 50-50 sih ini. Regulernya 302 miliar net sell, sedangkan di negonya 460 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Untuk kemarin Jumat itu ada AMMN 110 miliar, BBNI 83 miliar, Telkom 74 miliar, Astra 52 miliar, ITMG 22 miliar, NSSS 22 miliar, Indosat 20 miliar, Bevin 18 miliar, ICBP 13 miliar, PANI 12 miliar, SMSM 12 miliar, JSMR 11 miliar, PTBS 11 miliar, Inco 8 miliar, MAPI 7 miliar, MTEK 6 miliar, Alfamart 6 miliar, KLPF 6 miliar, CNMA 6 miliar, Bukalapak 4 miliar, Bird 3 miliar, dan Cuan 3 miliar. Kita masuk saham jualan asing, ada BBCA 356 miliar, Bank Mandiri 147 miliar, Goto 68 miliar, MDK 34 miliar, NCKL 27 miliar, Antam 17 miliar, INDF 13 miliar, Toba 12 miliar, SMGR 11 miliar, Akra 10 miliar, BPI 8 miliar, Adaru 8 miliar, Pegas 7 miliar, PRDA 6 miliar, SMRA 5 miliar, INKP 5 miliar, dan Unit Tractor 5 miliar juga. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman ada pengumuman dulu ya bagi teman-teman yang kemarin merasa sudah mendaftar grup Telegram CCS untuk bulan Oktober 2023. Invitasinya akan dikirim malam ini. Mohon maaf kemarin weekend saya cukup full. Jadi ini baru bakal sempat invite. Intinya malam ini hari Minggu 1 Oktober ya, ini bakal mulai invitasi. Nah, teman-teman silakan cek email masing-masing kalau udah mendaftar ya. Lalu tinggal bergabung aja dan ya tinggal join grupnya. Karena besok pagi 2 Oktober kita akan efektif berjalan seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke analisis teknikal IHSG dulu aja. Dimana kemarin market plus 0,03% tapi candlenya merah. Kalau di Stockbit ini masih hijau candlenya, tapi kalau di TradingView udah merah ya, karena ini agak error opennya beda seperti itu. Saya pengen ngecek monthly dulu aja, karena kemarin tuh kan pas banget ya. Jadi hari Jumat ditambah tutup bulan September. Nah, kalau dari weekly-nya juga melemah selama 1 minggu, candle mingguannya. Kalau candle bulanannya pun juga agak kurang enak. Sudah closing bahkan itu rejectnya cukup kuat di area pullback sekitar 7044 seperti itu. Jadi saya rasa sih kalau kita pure ke price action masih ada arah untuk kembali koreksi seperti itu. Tapi konfirmasinya sama, yaitu 6913 sampai 6900. Kalau memang area tersebut ditembus 6900 ya, maka prepare aja kita bisa ke 6860-an seperti itu. Dan kalau jebol lagi baru kita ke sekitar 6800 seperti itu. Dan ya ini setelah kemarin kita kembali higher low higher high, sekarang sudah mulai same high. Kalau misalkan sampai jebol 6900 maka prepare untuk koreksi lebih dalam, bahkan view mini reversal ya, karena sudah ada double top seperti itu. Dan ya yang penting sama, batasi risiko aja, pilih saham yang tepat. Oke, kita langsung masuk beberapa pilihan. Kita mulai dari yang dijual asing dulu aja. Saya pengen bahas yang ada spreadnya. Coba kita cek, saya pengen bahas NCKL ya. Ini cukup rame, NCKL ini sudah mulai dibahas di mana-mana. Kemarin pun juga kita sempat ada view-nya ya. Dan sekarang kita coba update view dari NCKL. Waduh, ngapain nih Stockbit nih? Nah, oke, kita bahas NCKL di mana kemarin Jumat dia turun 3,98%. Candlenya solid, volumenya pun juga cukup besar. Terakhir NCKL kita menggunakan view symmetrical triangle
breakout ke atas, pullback, lalu higher high, naik sampai area pullback di 1135. Yang kemarin cukup cukup tricky itu adalah ada setup penan di sini ya, walaupun tidak terlalu rapih penannya, karena harusnya kalau penan itu di dalam candle tiangnya, tapi ini kan di atasnya. Dan ya sempat berhasil breakout, lalu reject kuat di area pullback 1200, dan sekarang sudah mulai melemah lagi seperti itu. Kondisi sekarang closing di 1085 dan volumenya pun juga terlihat ada ya dari 3 hari terakhir. Nah, saya rasa sih untuk sekarang NCKL perhatikan supportnya aja, yaitu 1050 sampai area 1030. Bahkan toleransi sampai 1000 pun juga masih oke ya. Tuh, dan selama nggak jebol area tersebut harusnya masih oke. Tapi kalau misalkan dia jebol 1000, ya itu baru bakalan kurang bagus karena next stop dia di 970 seperti itu. Jadi untuk sekarang NCKL perhatikan supportnya dulu aja 1050 sampai 1000. Nah, kalau misalkan teman-teman punya barang kondisinya floating profit, jaga TS dulu karena terlihat kalau arahnya masih akan koreksi seperti itu. Nah, kita lihat transaksinya untuk kemarin Jumat ya, udah ke spill, kurang bagus transaksinya, distribusi. Memang masih punya structure uptrend, jadi ya masih ada harapan. Tapi kalau dilihat dari bentukannya sih sudah mulai mendominasi ini sellernya. Jadi ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk NCKL kita lanjutkan, kita cari yang spreadnya lebar. Akra kemarin sudah kita bahas ya. Saya pengen bahas si INKP deh, kita update view-nya. Kok koreksinya lumayan, apakah sudah kena target higher high-nya? Oke, kita bahas INKP, di mana kemarin Jumat dia juga ikut turun 2,2%. Candlenya sih tidak terlalu solid ya, tapi volumenya terlihat ada juga seperti itu. Terakhir INKP kita bahas di bawah sini, dan saya bilang kalau dia berhasil higher high, breakout 10.400 ya, maka ada potensi dia bisa ke 12 sampai 13.500 target dari higher high si INKP. Tapi kemarin dia naik sampai 11.800, terjadi reject kuat dan sekarang sedang terlihat koreksi seperti itu. Kalau kita perhatikan INKP ini masih uptrend ya, dia punya higher low higher high dan seterusnya, dan breakdown structure-nya pun ada di 10.600. Jadi sebenarnya selama dia tidak jebol 10.600 ini INKP masih dalam kondisi uptrend seperti itu. Posisi sekarang juga sedang disupport ya, 10.900 sampai 10.600, dan terlihat ada reject yang cukup kuat juga. Artinya apa? Selama dia besok tidak lower low alias tidak jebol area 10.000 berapa nih? 10.800, ada arah INKP kembali rebound. Jadi kalau masih punya barang bisa hold dulu, tinggal diperhatikan swing high-nya. Karena targetnya pun juga masih ada sekitar 12.000 sekian seperti itu. Tapi kalau misalkan besok INKP kembali melemah, jebol 10.8 lalu jebol 10.6, nah itu bisa pasang trailing stop terlebih dahulu karena ada potensi dia mau uji support itu di sekitar 10 ribuan seperti itu. Kita lihat transaksinya, mulai ada yang merealisasikan profit, tapi kalau dari structure masih uptrend. Jadi ya tinggal gunakan price action aja dan selalu batasi resiko. Untuk INKP kita lanjutkan. Kita coba masuk ke yang dibeli asing untuk main Jumat ya. AMMN saya belum pengen bahas. BPNI sudah kita bahas kemarin, sudah all time high juga. Yang ada spread gila ini, PANI udah 4.800 ya, gila banget. Emang Pak Salim terlalu sakti lah, belum pengen saya bahas. MAPI kemarin sudah kita bahas. CNMA buka, coba deh kita cek buka, lumayan spreadnya 4%. Saya pribadi jujur sudah habis barang di Bukalapak ini ya. Kemarin kena trailing stop ketika reject di sini nih, ketika dia ini ya kena resist lalu koreksi, udah so far pada kena TS. Jadi sekarang kondisi baru wait and see juga untuk si Bukalapak ini. Dan kalau kita perhatikan cukup menarik. Kemarin Jumat Bukalapak berhasil naik 4,81%. Candlenya bagus, candlesticknya juga bagus, tapi volumenya masih terlihat kecil. Terakhir Bukalapak reject dari resistnya itu di sini ya 268, dan terbentuk pattern evening star, naik, reject, koreksi, dan akhirnya turun sampai kemarin bottom di 206. Itu adalah area support ya, di Fibonacci 0,786, di area low-nya juga, strukturnya dia, dan terbentuk pattern reversal lagi. Candlestick reversal morning star. Turun, doji, lalu akhirnya naik. Dan bahkan sudah konfirmasi karena sudah berhasil breakout 212 seperti itu. Artinya sebenarnya sekarang ini Bukalapak sudah ada setup ya,
yang mana setupnya adalah setup higher low setelah kemarin dia swing high ya, swing high. Nah ini dia sedang higher low di area pullback, dan selama tidak jebol 206 arahnya sudah ke atas lagi si Bukalapak ini, seperti itu. Jadi misalkan siapa tahu besok dia melemah terus nonton pain buy on weakness, tinggal pasang stop loss di 204. Nah terus kalau misalkan ini dia menguat, targetnya kemana mas? Seperti biasa targetnya area pullback dulu, mungkin nutup gap ya sekitar 244. Tapi kalau lanjut maka dia uji high, kalau lanjut baru dia bakalan uptrend, seperti itu. Tapi untuk sekarang saya rasa realistis dia bakal uji 220, 228, 238, baru 250. Seperti itu. Untuk support saya rasa mulai dari 212 sampai 206. Intinya jaga agar dia tidak jebol 206 aja. Kalau misalkan dia jebol, nah itu berarti setupnya gagal, seperti itu. Untuk structure masih downtrend ya, dan kemarin setelah reject memang agak kurang oke. Jadi ini selama nggak jebol 206 Bukalapak masih ada harapan. Kita lihat transaksinya untuk kemarin Jumat si Bukalapak. Waduh, ini kenapa ini? Stockbit kok lemot ini. Kayak bermasalah ini. Nah, kita perhatikan transaksinya untuk Bukalapak kemarin Jumat masih bagus ya akumulasinya dari waktu-waktu ke belakang. Tapi kalau kita perhatikan sebelumnya ya, jarang dia langsung menguat. Biasanya ada reject dulu. Artinya kalau ada kaki kedua itu baru bakal menarik nanti untuk entry-nya. Intinya jangan FOMO, jangan kejar atas sih. Kalau menurut saya seperti itu. Untuk Bukalapak selama nggak jebol 206 arahnya sudah ke atas lagi. Kita lanjut, kita coba cek yang merah-merah untuk kemarin Jumat. BRPT sudah kita bahas ya. Akset, ADMR, Tekim, konstruksi juga koreksi. Emang marketnya cenderung arah koreksi sih. Jadi ya wajar kalau pada koreksi ya. Tinggal perhatikan yang uptrend aja, karena nanti ketika rebound dia bakalan paling kuat. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja. Ini WIM juga sudah hampir kena targetnya. WIM, AMMN. Oke, saya pengen bahas view-nya ESA aja deh. Ada di hijau-hijau. Oke, kita bahas ESA, di mana kemarin Jumat ESA berhasil naik 4,61%. Gap up dengan volume yang terlihat cukup menarik. Terakhir ESA ini muncul setup di sini ya, inverted head and shoulder. Ini inverted head and shouldernya banyak banget ESA ini. Ada 1, ini 2, ini 3. Tapi terakhir setupnya muncul di sini, inverted head and shoulder dengan uptrend 1, 2, 3. Berhasil breakout, berhasil higher high, tapi reject dari Fibonacci 0,618 di 815. Satu hal yang menarik, koreksinya bagus, dan kemarin dia bottom di area support 705. Seperti itu. Yang sebelumnya di sini resist, become support ya, udah diuji. Dan kalau kita perhatikan ini ESA sudah berhasil kembali menguat dengan volume yang kembali menguat lagi, seperti itu. Dan kalau kita menggunakan setup dari price actionnya, ini ESA berpotensi membentuk yang namanya bullish continuation flag, seperti itu, dengan target sesuai dengan tiang benderanya. Nih, maka targetnya next ada di 975 dengan syarat minimal dia harus breakout 830 dulu. Artinya 830 harus diperhatikan, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita pakai bigger view, ESA ini saham downtrend ya, karena dia punya structure lower high, lower low, dan kemarin bottom di 480. Artinya apa? Dia bakal ada PR besar untuk breakout uptrend lainnya juga. Kalau misalkan nanti dia uji di area pullback, itu sekitar 815 sampai 940, seperti itu. Itu perlu diperhatikan juga. Cuma untuk yang ketiga, kita perhatikan dia juga sudah mulai punya structure uptrend, di mana dia punya higher low dan higher high juga. Dan ya tinggal kita perhatikan aja nanti kira-kira kuat yang mana ketika bersentuhan di sekitar 870 inilah. Intinya kan ada buyer dari bawah, ada seller dari atas. Kalau misalkan menang buyernya, maka downtrendnya breakout. Kalau menang sellernya, gagal breakout dan akhirnya kembali koreksi. Seperti itu. Jadi kita perhatikan aja karena dia bakalan uji area pullback. Tapi kalau berhasil breakout dari area downtrend line ini, saya rasa ESA bakalan sangat menarik karena targetnya bakalan jauh, seperti itu. Untuk sekarang itu,
Dan kalau misalkan teman-teman masih punya barang awal ya, masih punya barang 600-an, TS-nya bisa naik. Sekarang kalau bisa pasang TS di bawah 705. Jadi selama nggak jebol 705 ESA ini oke, tapi kalau dia besok putar balik lalu jebol 705, bisa trailing stop terlebih dahulu. Seperti itu. Artinya yang awalnya entry-nya di sini 635, nah, kalau masih punya barang dan mau di TS bisa naik ke under 705. Kalau dia higher high lagi, TS bisa dinaikkan lagi dan seterusnya. Intinya itu perhatikan area pullback aja karena besok bakal dia uji. Kita lihat transaksinya, saya rasa ini transaksinya mendukung untuk breakout ya. Akumulasinya bagus, konsisten juga ke belakang. Dan kalau kita perhatikan pakai moving average, semakin jelas bullish flag-nya. Jadi saya rasa ada potensi untuk breakout 831. Tinggal kita perhatikan aja ketika nanti marketnya mengkonfirmasi. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus, dan jangan like, comment, dan subscribe. Karena support lagi gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.